Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitria Ramadhani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang saat ini sedang menjalani program Permata Sakti di Universitas Tidar dalam mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengelola aspek sumber daya manusia dalam sistem organisasi oleh kelompok 4. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan era globalisasi? Nah, era globalisasi adalah era di mana dunia menjadi terbuka dan menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk semakin sadar akan adanya keterbukaan, juga menuntut kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai insan berbudaya. Yang pertama, tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja SDM di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama atau tujuan perusahaan. Yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku SDM dengan cara yang lebih efektif. Selanjutnya, ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajerial. Yang pertama itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya ada fungsi operasional. Yang pertama, pengadaan, pengembangan, keterampilan, pengetahuan dan sikap, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Menurut Meilan Sugiarto 2007, prinsip dalam pengelolaan manajemen SDM yaitu: yang pertama, orientasi pada pelayanan dengan berupa memenuhi kebutuhan dan keinginan SDM, di mana kecenderungannya SDM yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Yang kedua, membangun kesempatan terhadap SDM untuk berperan aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi SDM agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, mampu menemukan jiwa entrepreneur SDM perusahaan yang mencakup menginginkan adanya akses ke seluruh sumber daya manusia perusahaan. Yang kedua, berorientasi mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, motivasi kerja yang tinggi. Yang keempat, responsif terhadap penghargaan dari perusahaan. Yang kelima, berpandangan jauh ke depan. Yang keempat, yang selanjutnya bekerja secara terencana, terstruktur dan sistematis, bersedia bekerja keras, mampu menyelesaikan pekerjaan, percaya diri yang tinggi, berani mengambil risiko, mampu menjual idenya di luar atau di dalam perusahaan, memiliki intuisi bisnis yang tinggi, sensitif terhadap situasi dan kondisi, baik di dalam maupun di luar perusahaan, mampu menjalin hubungan kerja dengan semua pihak yang berkepentingan, cermat, sabar, dan kompromistis. Selanjutnya, tantangan terhadap manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tantangan eksternal, perubahan lingkungan bisnis yang cepat, keragaman tenaga kerja, globalisasi, peraturan pemerintah,
perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga, dan kekurangan tenaga kerja yang terampil. Selanjutnya, ada tantangan internal. Yang pertama, posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, pengurangan tenaga kerja. Yang keempat, tantangan restrukturisasi. Yang kelima, bisnis kecil. Yang keenam, budaya organisasi. Yang ketujuh, teknologi. Dan yang kedelapan, serikat pekerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.